Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah anak-anak, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama serangkaian acara belajar Kitobah dan lain-lain. Saya cuma ingat satu Mas Adam tadi, doanya Rabbi ghafirli dzunubi wali walidayah, dosa kedua orang tua kita. Dzunubinya ada sebut, yang lain sudah terkoleksi oleh kolektor. Oke, anak-anak, sebelum menyampaikan cerita tentang kaitannya dengan Maulid Nabi, mari kita istiqomahkan berdoa dahulu. Monggo kita berdoa. Kita kirim Al-Fatihah. Pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga Allah memberi kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah pada Allah SWT dan mendoakan kita yang ada di sini. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan beliau-beliau mendapatkan nikmat kubur, sehingga di alam kuburnya beliau-beliau menjadi tersenyum bahagia melihat kita yang ada di sini, yang selalu mendoakan beliau. Kedua kalinya kita kirim doa kepada seluruh pengurus, pengasuh, donatur, serta semua pihak yang terlibat di LKSA ini. Semoga beliau-beliau tetap sehat, ayah Zainal sehat, saya sehat, anak-anak semua sehat, donatur-donatur tambah rezekinya sehingga selalu terus bisa membantu kita demi kesuksesan sekolah sampean semua. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri, kita doakan saudara kita yang hari ini lesu. Halo, ada yang lesu? Ada yang ngantuk? Kita doakan ngantuknya segera hilang sehingga apa yang ayah sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita. Yang masih tetap ngantuk bisa dibangunkan. Ya. Terus juga hajat-hajat kita semoga Allah memudahkan untuk memenuhinya, untuk menggapainya, dan semoga pertemuan kali ini menjadikan momentum bagi kita untuk terus menjadi insan-insan pembelajar yang baik. Karena orang belajar tidak pernah ada kata-kata salah. Al-hadina biqaulil maksud syai'na lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, dalam momen peringatan Maulidul Nabi Muhammad SAW, yaitu hari kelahiran Nabi, ayah sedikit bercerita salah satu sahabat Nabi. Saya tidak sebut nama. Ayo sembari ayat cerita dipikir siapa nama sahabat ini. Yang tahu nanti di akhir dijawab siapa sahabat Nabi yang saya ceritakan ini, nanti dapat bonus dari ayah. Oke. Suatu hari menjelang meninggalnya baginda Rasulullah SAW, saat itu sholat subuh tidak dimulai-mulai pada sudah azan lama, karena tidak satu pun sahabat Nabi yang berani untuk menginjakkan kaki duduk di posisi imam sholat, karena kanjeng Nabi masih ada, Nabi Muhammad masih ada. Akhirnya baginda Rasulullah dijemput oleh sahabat untuk mengimami dengan susah payah karena sakit. Akhirnya Rasulullah mengimami sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya dan bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah aku
sebagai Rasul Allah sudah menyampaikan risalah dari Allah kepada kalian semua. Sahabat pun menjawab, sudah Rasulullah. Baiklah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan risalah yang saya emban kepada kalian semua. Apakah aku ada hutang piutang di antara kalian? Ingat, hutang piutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Makanya kalau ada orang yang meninggal, Pak Mudin selalu bilang, barangkali ada hutang piutang, monggo diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Hutang piutang menghambat nyawa kita naik ke langit karena kita masih ada hutang sesama manusia. Rasulullah pun demikian, ketika menjelang ajal, beliau bertanya pada sahabatnya, apakah aku Muhammad hamba Allah ini punya hutang kepada kalian? Tidak ada yang berani jawab. Akhirnya berdiri salah satu sahabat. Saya ya Rasulullah. Kaget jamaah. Hah? Oke, sampaikan hutangmu. Rasulullah waktu perang Badar dulu, kau narik kuda, aku di belakangmu posisi tidak pakai baju, engkau tidak sengaja mencambuk punggungku. Maksudmu benar, mencambuk kuda untuk lari lebih cepat, tapi waktu itu kena punggungku. Dan itu saya anggap sebagai hutang dari Rasulullah. Melihat omong seperti ini, sahabat marah. Lantas Rasulullah menjawab, aku ingin menyambukmu Rasulullah sebagai bentuk hutang. Oke, tunaikan, lunasi. Wahai sahabat, ambilkan cambuk di rumah. Singkat cerita, cambuk diambil, dikasihkan ke sahabat ini. Maju dia di hadapan Rasulullah. Sekarang cambuk saya Rasulullah gitu, karena itu memang sebagai hutang. Belum ya Rasulullah, waktu itu saya kamu cambuk, posisi saya tidak pakai baju. Lepaskanlah bajumu Rasulullah. Oke, Rasulullah dengan tertata itu dibantu para sahabat melepas batunya. Melepas bajunya, batu satu. Batu kedua yang ada di sela-sela bajunya jatuh. Batu ketiga jatuh. Menunjukkan Rasulullah sudah mengalami puasa 3 hari puasa. Begitu Rasulullah, kalau tidak puasa sehari perutnya diganjil batu 1. 2 hari puasa 2. Itu 3, berarti Rasulullah sudah sakit puasa 3 hari. Oke, saya sudah lepas baju, silakan cambuk saya, Rasulullah bilang gitu. Tiba-tiba Abu Bakar datang, wahai sahabat, biarlah aku yang menggantikan Rasulullah. Aku ini adalah As-Siddiq yang membenarkan semua perkataan Rasulullah. Abu Bakar diam, itu urusan saya, Muhammad dengan sahabat. Diam. Selanjutnya, oi sahabat, kalau kamu benar menyentuh Rasulullah, kubur kau. Siapa itu? Umar. Umar kan gitu perkataannya keras. Umar diam. Ini utang antara Muhammad dengan sahabat. Umar diam. Utsman, wahai sahabat, kau urungkan niat kau untuk mencambuk Rasulullah, ambil itu harta saya kesemuanya. Sayyidina Abu Bakar menunjukkan keasidikannya, gelarnya untuk menghalau sahabat tadi mencambuk. Umar dengan kekerasannya akan membunuh, tapi Rasulullah melarang. Utsman, biarlah ini urusan hutang antara seorang Muhammad dengan seorang sahabat. Tidak boleh ada yang menghalangi. Ali maju. Wahai sahabat, aku adalah menantu sekaligus keponakan Rasulullah SAW. Di darah beliau ada darahku. Anaknya menjadi istriku. Dari anak beliau lahirlah cucu-cucu Hasan dan Husain. Ali diam, Ali. Ini utang antara seorang Muhammad dengan sahabat. Akhirnya Fatimah Az-Zahra datang. Wahai sahabatku, aku adalah anak satu-satunya Rasulullah SAW Ahlul Bait. Darah Rasulullah mengalir pada darahku. Cambuklah aku, jangan cambuk ayahku. Ayahku sudah tua dan mau meninggal dunia. Apa jawab Rasulullah? Fatimah diam. Hutang Muhammad Rasulullah dengan sahabat ada hutang. Begitu kekehnya Rasulullah. Akhirnya 2 cucu Nabi, paman, jangan cambuk kakekku sudah tua. Kakekku kan sakit, aku aja kamu cambuk.
cucu-cucuku yang soleh-soleh, diam, ini utang antara kakek dengan sahabat. Akhirnya tidak ada yang menghalangi, sahabat tadi datang mendekat ke Rasulullah. Saya kalau dengan cinta ini luar biasa, saya merinding, saya bahkan nangis. Apa yang dilakukan? Cambuk dibuang. Ya Rasulullah, dia langsung memeluk Rasulullah. Bukankah kau pernah bersabda bahwa keringatmu yang menempel pada keringat sahabatmu dijamin tidak akan dijilat api neraka ya Rasulullah. Bukankah tubuh yang kuku yang kotor ini ingin selalu dekat denganmu. Sekarang ini aja sudah semakin dekat padamu Rasulullah. Aku ingin memelukmu Rasulullah. Mohon maaf, mencambuk dan sebagainya tadi adalah bahasa bohongan belaka. Pada hakikatnya aku ingin mendekatkan kulitku yang hina ini untuk bersentuhan dengan kulitmu Rasulullah. Begitu keinginan para sahabat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Inilah sahabat yang nantinya tidak akan terjilat api neraka karena tubuhnya sudah menempel tubuh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Semua sahabat yang sholat subuh di tempat itu semua berpelukan dengan Rasulullah. Dan insya Allah dijamin bebas dari api neraka. Karena tubuhnya sudah bersentuhan dengan Rasulullah SAW yang mulia, yang harum. Begitulah cerita. Pertanyaannya, ya, nah kita bangun deh, model macam-macam ya. Pertanyaannya, petinyi siapakah nama sahabat Rasulullah SAW? Angkat tangan, tak tunjuk, jawab benar dapat hadiah. Angkat tangan dulu mas. Abbas salah, ya. Sahabat yang nggak jadi nyambung akhirnya meluk Rasulullah, Umar tak sebut, bukan kan Umar? Bukan. Utsman tak sebut tadi kan, sampai menyerahkan hartanya untuk digantikan nyambung Rasulullah. Salah. Abu Thalib itu paman, tidak masuk Islam. Khalid inisialnya U. Ayo tak kasih aja, ini ada di sakunya ayah ini. Utsman sudah tadi, Umar sudah, Abbas bukan karena Ayo. Sudah bukan. Umar bahkan yang mau membunuh sahabat yang mau mencabut tadi. Ubaidillah bukan. Ubaidillah bukan. Siapa? Ayo, hadiah lo ya, cucu tak buka ya hadiah ya. Tak buka hadiah lo. Tak hitung 10. Sebelum adzan Isya, ayo. Uwais bukan. Uwais itu sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Nak, anakku, Uwais itu sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi masuk surga karena menggendong ibunya untuk berangkat haji, tapi tidak ketemu Rasulullah. Uwais. Ayo dibaca lagi sejarah Nabi. Ini Maulid Nabi kemarin belajar apa? Ayo. 2 sampai 10. Itu tadi anakku ya. Saking cintanya pada Rasulullah sampai pingin memeluk Rasulullah ngakali, tapi ngakali yang bagus. Mau nyambuk, cambuknya dibuang, Rasulullah dipeluk dalam keadaan. Inilah hamba Allah, inilah sahabatku yang nanti tidak akan dijilat api neraka karena keringatnya sudah menempel di keringat saya. Ngawul. 5. Ayo MC, Notulen bisa jawab. Uwais sudah, Uwais Al-Qarni sudah. Iya, dan 9, tidak bisa jawab. Jawabannya adalah sahabat Ukasyah. Yuk kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sejarah Nabi dibaca lagi. Sejarah Nabi dibaca lagi. Ayo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih selamat.